Ini saya ingin menegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya bahwa Presiden memang diperbolehkan undang-undang untuk kampanye. Dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya. Tapi jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab tidak. Saya tidak akan berkampanye. Halo Sobat Forum, bersama saya Puspita Chandra Dewi. Inilah Forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang, yuk kita ke beritanya. Berita pertama, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya tidak akan berkampanye dalam pemilu 2024. Hal tersebut diungkapkan Jokowi dalam keterangan pers usai meresmikan Jalan Tol Indrapura, Sumatera Utara pada Rabu 7 Februari 2024. Jokowi awalnya menjawab isu bahwa ia akan berkampanye di hari terakhir masa kampanye, yakni pada Sabtu 10 Februari 2024. Jokowi lalu menyinggung lagi soal pernyataan sebelumnya, yakni dia hanya menjelaskan bahwa Presiden memang diperbolehkan dalam undang-undang untuk berkampanye. Sementara terkait apakah dia akan turun berkampanye, Jokowi menegaskan tidak. Lebih lanjut, Jokowi mengajak seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 yang digelar serentak pada 14 Februari 2024. Berita berikutnya, Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud mempertimbangkan untuk menggugat Komisi Pemilihan Umum atau KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PT UN). Deputi Tim Hukum TPN, Todung Mulya Lubis pada Selasa 6 Februari 2024 mengatakan bahwa pertimbangan itu sebagai imbas dari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memutus pimpinan serta anggota KPU melanggar etik karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Namun Todung mengatakan bahwa pertimbangan tersebut masih dibicarakan di internalnya. Menurutnya, jika tidak menggugat ke PT UN, bisa saja pihaknya mengirimkan surat ke KPU dan Bawaslu. Todung juga mengaku mengetahui sudah ada beberapa pihak lain yang akan menggugat KPU ke PT UN. Sementara itu, pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, Profesor Zainal Arifin Mokhtar menilai bahwa hal itu akan sulit dilakukan. Pasalnya, dalam undang-undang tidak menyebutkan apapun soal putusan seperti yang dilakukan oleh DKPP. Namun, pria yang disapa Uceng itu menilai bahwa putusan DKPP tersebut sangat telat. Mestinya, lanjut dia, putusan tersebut diambil sebelum surat suara dicetak. Langkah yang harus dilakukan menurut Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi itu dengan menghukum paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Namun, dia tidak merinci hukuman seperti apa yang harus dilakukan. Uceng juga menilai putusan DKPP tersebut bisa berbahaya apabila dijadikan alasan untuk menunda pemilu oleh pihak-pihak tertentu. Berita berikutnya, Badan Legislasi, Balik DPR, dan Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, menyetujui revisi Undang-Undang Desa. Anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PKS, Mardani Alisera, pada Selasa 6 Februari 2024 mengungkapkan 4 poin yang akan direvisi dalam aturan tersebut. Poin pertama yang sedang diperjuangkan DPR untuk revisi UU Desa, kata Mardani, berkaitan dengan perlindungan desa yang berada di kawasan Suaka. Namun, pemerintah mengatakan sudah ada UU Kehutanan dan Suaka yang mengatur soal itu. Lalu kedua, usulan terkait dana desa sebanyak 20% untuk desa. Mardani mengatakan, dalam pembahasan ini pemerintah meminta untuk jumlah minimalnya tetap 10%, sedangkan jumlah maksimal belum diputuskan berapa.
Ketiga, berkaitan dengan tuntutan para kepala desa yang meminta perpanjangan masa jabatan 9 tahun dan 2 periode. Hal tersebut ditolak oleh pemerintah. Kata Mardani, pemerintah mengusulkan 8 tahun dan 2 periode karena mempertimbangkan asas demokratis. Keempat, kata Mardani, pemerintah ingin agar dalam pemilihan kepala desa tidak hanya ada satu calon, tetapi minimal 2 calon. Terkait hal ini, DPR ingin dimudahkan saja sesuai dari kondisi di lapangan. Ia juga menjelaskan bahwa saat ini DPR RI bersama dengan Kementerian Dalam Negeri sedang berusaha untuk menyelesaikan pengambilan keputusan tingkat 1 secara bersama. Namun, karena DPR dijadwalkan akan reses, maka revisi UU Desa tersebut akan didiskusikan kembali pada masa sidang selanjutnya. Di samping itu, lanjut Mardani, ada juga usulan dari pemerintah pusat untuk langsung menyerahkan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa tanpa melalui pemerintah daerah lagi. Alasannya, untuk meminimalisir beberapa kasus gaji aparat yang tertahan dan menghindari permainan pemerintah daerah. Mardani menyebut bahwa ada kepala desa atau aparat desa yang tidak dapat gaji selama 3 bulan. Oleh sebab itu, hal tersebut akan menjadi pembahasan. Berita terakhir, Bawaslu Jawa Barat menyatakan bahwa Ketua Tim Kampanye Daerah PKD Jawa Barat Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Ridwan Kamil, tidak melakukan pelanggaran pemilu mengenai kehadirannya di Jambore BPD Tasikmalaya. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Divisi Humas Data dan Informasi Bawaslu Jabar Muamarullah yang mengatakan pihaknya sudah melakukan kajian dengan meminta keterangan kepada para pelapor, saksi, hingga terlapor. Pihaknya juga melakukan pengumpulan bukti-bukti pendukung serta meminta pendapat kepada ahli pidana pemilu dan KPU Provinsi Jabar. Juga memperhatikan pendapat dari Polda Jabar dan Kejaksaan Tinggi Jabar. Tetapi walaupun dinyatakan tidak melakukan pelanggaran, Bawaslu Jabar masih akan menelusuri lebih lanjut terkait informasi awal dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya. Diketahui, Ridwan Kamil telah dilaporkan ke Bawaslu Jabar atas adanya dugaan pelanggaran pemilu dan terdapat 2 pihak yang melaporkan ex-gubernur Jabar itu. Pertama, Ridwan Kamil dilaporkan oleh Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat atau BBHAR PDIP Jabar. Kedua, dia juga dilaporkan oleh Lembaga Democracy and Electoral Empowerment Partnership DEEP Indonesia ke Bawaslu pada Senin 22 Januari 2024. Kedua pihak tersebut melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh Ridwan Kamil saat menghadiri Jambore BPD Tasikmalaya beberapa waktu yang lalu, diduga terdapat aksi politik uang atau money politik. Direktur DEEP Indonesia, Neni Nurhayati menyebut terdapat beberapa dugaan pelanggaran oleh Ridwan Kamil yang menjadi dasar mereka melaporkan ke Bawaslu Jabar. Untuk pasal-pasal yang diduga dilanggar oleh Ridwan Kamil dapat dicek di www.forumkeadilan.com. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Rabu 7 Februari 2024. Untuk semua Sobat Forum, jangan sampai lupa terus update berita-berita terkini kalian di www.forumkeadilan.com. Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa. Ya, saya menghimbau, saya mengajak kepada seluruh masyarakat agar menggunakan hak pilihnya, datang ke TPS memberikan suara sesuai dengan pilihannya. Dan saya ingin menegaskan kembali bahwa ASN, TNI, Polri, termasuk BIN harus netral dan menjaga kedaulatan rakyat. KPU, Bawaslu, dan seluruh jajaran sampai ke daerah juga harus profesional dan memastikan integritas pemilu supaya suara rakyat benar-benar berdaulat. Kita semua harus menjaga pemilu yang damai, yang jujur dan adil, menghargai hasil pemilu, dan bersatu padu kembali untuk membangun Indonesia. Pak, yang tanggal 10 ini kan terakhir kampanye, Pak. Ada kabar Bapak mau ikut kampanye gimana? Tanggapannya. Yang bilang siapa?
Ini saya ingin menegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya bahwa Presiden memang diperbolehkan undang-undang untuk kampanye. Dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya. Tapi jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab tidak. Saya tidak akan berkampanye. Terima kasih Pak.